Shalom Bapak Ibu, kembali bersama saya Pendeta John Herman Sipayung. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar mengenai Tuhan melihat hati, manusia melihat penampilan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita lupa bahwa yang Tuhan perhatikan dari hidup kita adalah sikap hati kita, motivasi hati kita, atau kondisi hati kita. Karena apapun yang kita lakukan, semua berasal dari hati. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motivasi, Tuhan melihat kondisi hati kita. Karena hidup kita ini ditentukan oleh kondisi hati kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya rindu kita belajar mengenai bagaimana kita menata hati. Karena Tuhan melihat hati, namun manusia melihat penampilan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara, perikop ini adalah Tuhan menyuruh Samuel mengurapi salah satu anaknya, Isai. Isai ini memiliki 8 anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia hanya selalu mengingat 7 anak, yaitu Eliab anak pertama, ada Alimasa dan seterusnya. Tetapi anak yang ke-8, yaitu Daud, tidak diperhitungkan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan? Samuel di zamannya Isai, dia adalah hakim, dia adalah nabi atau pelihat, tetapi dia juga adalah imam di masa itu. Jadi Samuel ini adalah salah satu orang yang paling penting di Israel, lebih penting daripada raja, karena dialah imam, dialah nabi, dialah hakim. Nah, Bapak Ibu Saudara, dia juga yang mengurapi Saul, yang mana pada waktu itu Saul yang menjadi raja, yang juga diurapi oleh Samuel. Tetapi Saul sudah ditolak oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi salah satu dari anaknya, Isai. Kemudian Isai membuat pesta dan mengundang semua anak-anaknya, kecuali Daud tidak diundang. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sudah sering mendengar kisah ini. Tapi bisakah Bapak Ibu Saudara renungkan sebentar, bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu Saudara dan saya di posisinya Daud? Ayah kita kedatangan tamu paling terhormat, atau seperti di negara ini mungkin presiden kita datang ke rumah kita, mau mengangkat kita, memilih kita untuk menjadi salah satu pejabat penting lah katakan. Dan orang tua kita tidak mengundang kita, Saudara. Itu yang dialami oleh Daud. Karena itulah Daud berkata di dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku melupakan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ke-7 anak-anaknya Isai ini berkumpul, dan ketika anak pertama dari Isai yaitu Eliab maju, dan kemudian Samuel melihat, Samuel langsung berkata, sesungguhnya inilah yang diurapi Tuhan. Karena ketika Tuhan memilih Saul, pengalamannya Saul itu paling tinggi dari semua orang sebangsanya, gagah, cakep, dan juga anaknya konglomerat, anaknya orang kaya. Tetapi di pengalaman Samuel mau mengurapi raja yang kedua, dia berpikir ketika Eliab datang, ini yang diurapi Tuhan, ini yang dipilih Tuhan, karena Tuhan berkata anaknya Isai. Namun keluarlah firman Tuhan ini, Bapak Saudara, janganlah melihat apa yang di depan mata, karena
Manusia melihat di depan mata, namun aku, kata Tuhan, melihat hati. Demikianlah ketujuh anak Isai lewat di depan Samuel. Tidak ada satu pun yang dipilih. Sehingga Samuel bertanya, apakah hanya ini anak-anakmu? Barulah kemudian Isai berkata, oh, ada satu lagi, tapi dia di ladang. Kemudian Samuel berkata, panggillah dia, karena kita tidak akan makan sebelum dia datang. Akhirnya ketika Samuel berkata seperti itu, Isai menyuruh memanggil Daud. Ketika Daud datang, firman Tuhan berkata, inilah dia, urapilah dia. Bapak Saudara perhatikan, sekalipun Daud ini tidak diperhitungkan, tidak dianggap, sering dibully, bahkan dibuat jadi umpan binatang buas. Bapak Ibu Saudara bayangkan, Isai itu bukan memiliki peternakan yang besar, tetapi firman Tuhan mencatat apa yang dikatakan oleh Eliab, domba itu cuma 2-3 ekor. Jadi sebenarnya Daud ditaruh di ladang dengan dalih menjaga domba, bukan karena dombanya Isai ribuan, tapi hanya ada 2-3 ekor yang mungkin bapaknya berpikir, aku tidak perlu membunuh anak ini, biarkanlah singa, beruang, dan serigala memakan dia di ladang. Tapi kemudian ketika singa, serigala, dan beruang datang, Daud yang menghajar mereka. Itulah sebabnya ketika dia mengajukan diri untuk menghadapi Goliat, Daud berkata, hambamu ini biasa menghadapi singa, beruang, dan serigala. Bapak Saudara tahu, sikap hati Daud murni, tulus, dan mengandalkan Tuhan. Tidak ada kemarahan, tidak ada balas dendam, tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan. Sekalipun bahkan orang tuanya dan saudara-saudaranya merendahkan, meremehkan dia, itu kita bisa baca di pasal berikutnya ketika Daud di dalam 1 Samuel 17 mau menghadapi Goliat, bagaimana Eliab sangat merendahkan dan membuli Daud. Mungkin dalam keluarga Daud ini jadi bulan-bulanan, tapi dia tidak membalas sama sekali. Terbukti ketika dia menjadi raja, tidak pernah Daud menganiaya atau membalas saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mau dipromosikan Tuhan, diangkat Tuhan? Saya kira semua kita mau. Tapi sering sekali kita gagal menjaga hati kita. Sering sekali kita begitu mudah emosi, marah. Khususnya ketika kita merasa diperlakukan tidak adil oleh orang tua kita, oleh bos kita, oleh saudara kita, atau oleh teman-teman kita. Kita langsung pengen membuktikan kita benar, kita bisa, kita punya kompetensi. Dan kita lupa bahwa ada Tuhan yang melihat kondisi hati kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mau mengajak kita, mari bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Saya lahir di satu kampung di Medan, Bapak Saudara. Agak pedalaman kampung saya. Tetapi hari ini bagaimana orang kampung seperti saya, bahkan orang pelosok, orang pedalaman seperti saya, Bapak Saudara, Tuhan bisa bawa keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Apakah semudah itu? Enggak. Saya mengalami banyak bully, saya mengalami banyak juga yang namanya tantangan. Bahkan ketika saya pertama ke kota, bahasa Indonesia saya pun tidak terlalu bagus. Masih sering terbawa bahasa daerah. Apalagi ketika pertama datang ke Jakarta, Bapak Saudara. Banyak sekali bahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Dan sering sekali juga orang Jakarta menertawakan bahasa kita dari Medan. Tapi Bapak Saudara tahu, orang pelosok seperti ini, seperti saya, Tuhan bisa bawa
keliling Indonesia dan keliling dunia. Bahkan hari-hari ini pun, bahkan selama pandemi pun, setidaknya saya mengunjungi 7 kota tiap bulan, Bapak Saudara. Sekarang tiap 2 bulan lah, karena 1 bulan saya di rumah, 1 bulan saya traveling. Karena itu Bapak Saudara, apa? Saya belajar ayat ini lebih dari 15 tahun yang lalu, yang namanya menata hati. Sehingga saya tidak mudah terpancing yang namanya kemarahan, tersinggung, iri, dan semuanya. Saya tahu bahwa Tuhan selalu melihat kondisi hati saya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu melihat kondisi hatimu. Mungkin engkau mengalami ketidakadilan, mungkin engkau mengalami bully, mungkin engkau mengalami fitnah, apapun itu. Apakah engkau mau menghadapkannya kepada Tuhan dan tidak mencari keadilan manusia? Itu yang Daud lakukan. Dia datang kepada Tuhan. Kadang-kadang jiwanya tertekan, kadang-kadang dia pengen marah, kadang-kadang pengen mencari keadilan. Karena itulah di dalam Mazmur 42 dia berkata, "Bless the Lord, oh my soul." Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Jangan anggap Daud tidak pernah galau. Daud juga pernah galau, Bapak Saudara. Daud juga pernah merasa tertekan. Tetapi dalam kegalauan, dalam masalah, dalam tekanan, Daud datang kepada Tuhan. Seperti yang dia lakukan di dalam 1 Samuel 30 ayat 6, Bapak Saudara. Ketika 600 pasukannya mau melempar dia dengan batu, dia datang kepada Tuhan, menguatkan hatinya, menguatkan imannya. Mari Bapak Saudara, apapun masalahmu, kondisimu, ketidakadilan, bully, atau apapun yang kau alami, jangan biarkan masalah itu mengotori hatimu, mengotori imajinasimu, mengotori, membuat ada kemarahan, dendam, iri hati, dan semuanya itu. Jangan biarkan. Mari bersihkan hati kita, lepaskan pengampunan, datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya berdoa, anugerah dan kemampuan Tuhan memampukan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata, "Iya Pak, gampang kalau ngomong." Saya mengalaminya Bapak Saudara. Saya punya 50 unit pelayanan, walaupun yang jalan hanya sekitar 18 yang jalan saat ini. Bukan berarti saya tidak mengalami banyak tekanan, kesalahpahaman, disalahpahamin orang dan seterusnya. Tapi saya tidak biarkan perkataan negatif atau perlakuan orang yang negatif mengotori hati saya. Saya hadapkan kepada Tuhan. Karena saya berkata, "Tuhan, Engkau tahu motivasi hatiku. Saya lakukan itu oleh karena Tuhan suruh." Mari Bapak Saudara, mari bersihkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kondisi apapun mengotori hati kita, membuat damai sejahtera hilang dari hati kita. Mari datang kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau merasa hatimu tertekan, hatimu galau, kamu pengen marah, kamu pengen balas dendam, lepaskan sekarang. Karena Tuhan melihat hatimu dan hatiku Bapak Saudara. Mari minta anugerah kemampuan daripada Tuhan. Lepaskan pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat semua anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Mari tolongi Tuhan. Beri kemampuan, kekuatan untuk melepaskan pengampunan, menjaga hati tetap murni dan bersih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.